bahwa kita itu orang-orang yang sangat baik. Jadi kadang-kadang dimanfaatkan. Seperti itu. Selamat pagi Bu Kanti, Rahayu. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Ini Bu, terkait spiritual Jawa Bu ya. Kan banyak orang-orang kita, terutama orang Jawa sendiri, yang merasa kehilangan jati diri Bu. Contoh, adat-adat Jawa sudah banyak yang dihilangkan gitu. Nah, unggah-ungguh sama orang yang lebih tua sekarang sudah hampir punah Bu. Menurut Bu Kanti selaku salah satu spiritualis Jawa, sebetulnya spiritual Jawa yang sejati, terus orang Jawa itu yang bener-bener wong Jawa sing Jawani, itu seperti apa Bu Kanti? Ya, begini Mas ya, orang Jawa sendiri itu kesadaran. Jawa ini juga orang Jawa itu sudah berspiritual sudah dulu Mas ya. Tentang pertama sudah mengenal Tuhannya, tentang sang-sangkan paraning dumadi. Betul. Itu sang-sangkan paraning dumadi itu sudah meyakini bahwa sang-sangkan parang dumadi, sangkan dari sang pencipta sendiri. Dari awal dan dumadi itu akhir, dari awal kehidupan semua makhluk dan akhir dari kehidupan. Sedangkan kita memahami untuk perilaku spiritual Jawa sendiri juga tahu menata ada tata caranya tentang unggah-ungguh, toto kromo dan tepo sliro. Itu orang Jawa. Sebagai orang Jawa juga harus praktek itu, unggah-ungguh, toto kromo, tepo sliro. Ada unggah-ungguh yang tua, ada unggah-ungguh tentang bagaimana kita bersosialisasi dengan tetangga atau bermasyarakat. Tepo sliro, unggah-ungguh, toto kromo, dan diatur dengan kebaikan perilaku yang sopan santun, itu toto kromo. Adab kesopanan. Tentang tepo sliro itu saling menghormati. Nah, itu yang biasanya orang Jawa itu karena saling menghormati dengan orang lain, lupa dengan dirinya sendiri Mas. Bahwa kita itu orang-orang yang sangat baik. Jadi kadang-kadang dimanfaatkan. Seperti itu. Untuk Jawa sendiri itu sudah kaweruh. Makanya kata kadang-kadang wong kok ora Jawani. Orang Jawani niku ya karena tidak ada unggah-ungguh, toto kromo, tepo sliro, dan tidak tahu bahwa ilmu-ilmu yang diterapkan orang Jawa itu tentang kaweruh itu kawedarane rohan gitu katanya. Ya bukan katanya, memang kita berspiritual ke dalam diri kita untuk mengenal sang-sangkan parannya dumadi itu. Begitu. Lalu apalagi Mas ya, tentang mengerti apa ya itu Unggah-ungguh. Nah, undang-undang sudah. Tentang kaweruh sendiri itu spiritual Jawa itu kenapa kita harus memahami diri kita sendiri. Itu makanya tidak ada kitab yang pasti ya di Jawa itu. Karena orang Jawa itu ilmunya wingit. Pak pernah teman ilmu Jawa itu wingit. Nah, wingit itu kan termasuk angker mistis dan sebagainya. Dan tidak semua harus paham. Soalnya harus memahami dirinya sendiri.
Jadi itulah kata-kata wingit itu antara kamu dan aku tidak sama tentang pemahamannya. Makanya ada kita saling menghargai saja untuk mengetahui, untuk bersosialisasi tidak harus sama. Mengetahui bagaimana Tuhan itu sendiri, sang sangkan paranya dumadi itu memberi penjelasan pada kita. Dengan perjalanan orang-orang dulu itu dengan perjalanan Tapobroto untuk memahami tentang ilmu-ilmu wingit itu. Dan biasanya tidak ditulis tapi diwedar, tidak boleh ditulis atau ya tidak boleh hanya ilmu-ilmu yang diwedar. Maksudnya ilmu-ilmu diwedar itu hanya dibicarakan tanpa boleh ditulis. Jadi kenapa buku nggak boleh ditulis? Iya, karena hasilnya tidak sama. Oh, gitu ya. Hasilnya antara orang satu dengan Beda, orang ya? sama itu beda. Tergantung niatnya orang juga. Ilmu itu tergantung niatnya. Kalau menurut ilmu-ilmu orang Jawa, jadi kita berspiritual untuk mendalami diri kita sendiri. Makanya ada yang bertapa atau puasa dan sebagainya itu untuk apa? Mendapat wisik. Nah, wisik ya. Wisik itu sebagai pegangan orang itu sendiri. Karena wisik yang saya dengan wisik orang lain tidak sama. Itu sudah menyadari kalau orang Jawa, Mas. Tentang ilmu, kenapa sekarang itu kok banyak yang dicari tentang kaweruh dengan berbagai aliran, itu juga untuk memahami sang-sangkan paranya dumadi itu. Memahami awalnya kehidupan dan akhirnya kehidupan. Dengan tahu diri kita sebagai apa di situ. Paham toh? Setiap orang punya cerita berbeda dan semua memahami bahwa kita ada yang ada yang menjalani kan, tinggal menjalankan, ada yang menjalankan tah. Semua spiritual atau semua peraturan tentang keyakinan itu ada. Makanya dari sang-sangkan parangnya dumadi itu memberi lelaku orang yang berbeda-beda. Dan perjalanan kita situ, pemaham situlah kita bisa tahu tentang Tuhan kita masing-masing. Kita sebagai apa, kita harus bagaimana untuk memahami dengan kehidupan, kan gitu Mas. Berarti intinya Bu, orang Jawa itu tidak perlu belajar dari kitab-kitab yang tertulis, sudah bisa mengetahui tentang apa arti kehidupan sebenarnya gitu. Sebetulnya kitab dari yang tertulis itu juga ada Mas, jadi serat-serat itu sebagai lambang filosofi, tapi tidak semua orang belajar filosofi. Banyak orang Jawa itu belajar dengan dirinya sendiri, dari dalamnya sendiri, spiritual dan lelakunya sendiri. Biasanya orang Jawa itu diberi seperti diberi keyakinan. Ya harus yakin tentang bahwa hidup ini memang jalani. Dari situ kita, dari kitab-kitab yang ada itu sebagai cara tahu atau cara untuk tahu sang-sangkan parangnya dumadi dari kitab-kitab itu. Tapi olehnya berbeda-beda Mas. Dan bagaimana kita menjalani juga, soalnya kita ditempatkan di mana. Jadi berspiritual dengan cara mereka dan lingkungan mereka. Jadi seperti itu. Kita tahu Bukati bahwa kita hidup itu ada yang menghidupi ya. Nah, cara orang Jawa untuk mengetahui, untuk membuktikan bahwa yang menghidupi hidup itu siapa, itu bagaimana Pak? Ya, menghidupi kan kita kadang-kadang tahu ya Mas ya. Keinginan kita kadang-kadang saya mau di pegunungan atau kita mau ke laut. Tapi kita kadang-kadang tidak jadi dengan keinginan saya. Banyak yang keinginan kita itu tidak tercapai. Tapi kita masih hidup kan. Tapi kadang-kadang perjalanan itulah. Dari perjalanan itu kita tahu, oh ternyata semua tidak dengan keinginan saya. Lalu dengan keinginan siapa kita berjalan kan gitu. Nah itu untuk memahami antara
saya ego lah, keinginan pikiran saya inginnya jadi bupati ya. Tapi kenapa dengan berbagai cara tidak jadi. Nah itulah kita baru memahami bahwa kita ada yang menghidupi, ada yang mengendalikan. Seperti itu. Nanti penjabarannya bisa tahu dirinya sendiri. Seperti itu. Untuk kenapa kita kok tahu ada yang menghidupi? Karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Kalau saya hidup sendiri, tentu saya inginan apa? Jadi. Kan seperti itu. Pripun? Ini terkait Jawa, Bu. Kita kembali ke Jawa lagi, Bu Kanti. Apa sih yang harus kita lakukan selaku orang Jawa? Soalnya kan tidak sedikit teman-teman kita, bahkan orang Jawa sendiri itu yang sudah kehilangan jati diri gitu, sudah lali Jawa. Nah, supaya kita ini kembali ke Jawa yang sesungguhnya, yang sejati, dan kembali lagi ke ajaran budi, apa yang paling penting untuk kita lakukan? Kenapa? Nah itu tentang kesadaran lagi, Mas. Karena Jawa itu juga kesadaran bahwa kita ada yang menghidupi dan betul. Ada awal, ada akhir, ada Sang Maha Pencipta. Nah situ kita sadar tidak perlu dengan mengikuti kemana orang ya dari orang-orang yang kadang-kadang hanya tahu saja. Kan gitu, kita sadar dulu untuk menjadi Jawa, untuk sadar bagaimana kita hidup di Jawa, di daerah kita sendiri, nggak usah terlalu jauh. Kita memahami di sekitar kita, itu juga sudah Jawa. Memahami tentang lingkungan, memahami tentang perilaku, tentang pedesaan, itu nanti kita paham. Dari situ kita paham cara mengenal Jawa itu sendiri. Jangan sok-sokan menjadi orang lain. Nah, menjadi jiwa kita sendiri, itulah Jawa. Menjadi diri kita sendiri. Untuk pertama tahu Jawa nih kan. Intinya kita belajar dari alam dulu. Di samping dari alam juga dari kita sendiri. Pertama itu dari diri kita sendiri. Pemahaman dan kesadaran tentang diri kita sendiri dan alam sekitar kita sendiri. Jadi tidak sama dengan pemahaman di sana tentang kaweruhnya lah, tentang pemahaman antara aku dan yang kuasa itu. Aku dan yang kuasa. Iya.